belajar bahasa Indonesia dengan bunyi saya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar materi pada hari ini dapat mudah kita pahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran siswa kelas 9D sesi 2 ya. Nadia Febriani, Nana Yuniarti, Nathan Prayoga, Novia Haliza, Nur Aziza, Nur Hidayah Utami, Nur Khalisol Zifa, Nurisha Rahmatika, Puja Afia Desti, Raditya Al-Rasya, Raffi Ramadhani, Rika Handani, Rizka Kamelia, Rosihan Sobriansyah, Ru'yal Aini, Sari Rahmawati, Sari tidak hadir, sakit, baik sakit. Sofia Ramadhani, Tiara Salsabila, Ria Syarossadina, dan Wilantara Baka Saimua. Baik, hari ini 19 siswa masuk dan 1 sakit ya, Nak. Sebelum memulai pembelajaran, mohon dicek kembali apakah di laci-laci ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, Ibu persilakan untuk dibuang terlebih dahulu ya, Nak. Dalam belajar itu, selain kita menyiapkan buku dan alat tulis, kita juga harus memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Sekarang ini sudah musim penyakit demam berdarah, salah satunya disebabkan oleh nyamuk. Jika di laci-laci kelas banyak sampah lalu menumpuk, itu kemudian akan menjadi sarang nyamuk dan tentu akan berbahaya bagi kita, bukan? Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan kelas kita agar kita nyaman dan fokus dalam belajar. Sekarang sudah siap belajar ya, Nak? Sudah siap? Mantap! Hari ini kita akan belajar materi teks diskusi. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu diskusi? Nana, tahu apa itu diskusi? Iya, bertukar pikiran. Rika, tahu apa itu diskusi? Membahas suatu permasalahan? Iya, betul. Kalau Raffi, tahu apa itu diskusi? Mencari solusi atas suatu isu atau permasalahan? Betul. Jadi sederhananya, diskusi adalah suatu proses mencari titik temu antara dua pendapat, pandangan, atau pikiran yang berbeda. Sekarang kita akan membahas teks diskusi. Apakah ada yang tahu apa itu teks diskusi? Ada yang tahu? Teks diskusi. Ada yang tahu? Jadi, teks diskusi adalah teks yang menyediakan informasi atau opini terhadap sebuah isu melalui dua sudut pandang yang berbeda, yaitu pro dan kontra. Teks diskusi adalah teks
menyediakan informasi atau opini terhadap sebuah isu atau permasalahan melalui dua sudut pandang yang berbeda. Dalam teks diskusi ini, sudut pandangnya itu pro dan kontra. Apakah ada yang tahu pro itu yang seperti apa? Argumen yang pro itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Argumen yang pro itu adalah argumen yang mendukung isu yang dibahas. Sedangkan kontra itu sebaliknya, yaitu yang menentang isu yang dibahas. Jadi ini adalah pro dan kontra. Dalam teks diskusi, permasalahan atau isu yang dibahas itu tidak hanya dilihat di satu sudut pandang, melainkan yang pro dan yang kontra, yang mendukung dan yang menentang. Oleh karena itu, ketika kita menyajikan teks diskusi, kita harus berpikir kritis. Karena kita tidak hanya menyajikan fakta-fakta, bukti, atau argumen yang mendukung, melainkan kita juga harus menyajikan fakta-fakta, bukti, atau argumen yang menentang dari isu tersebut. Sekarang kita akan bahas mengenai struktur. Strukturnya ada apa saja? Struktur teks diskusi. Strukturnya ada apa saja? Ada 3. 1, 2, 3. Apa yang pertama? Tahu? Tahu yang pertama apa? Betul, pendahuluan. Struktur yang pertama yaitu pendahuluan. Kalau yang kedua, argumen. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir dalam teks diskusi strukturnya. Iya, betul, simpulan. Pada bagian pertama itu pendahuluan, itu berisi pengantar mengenai isu-isu atau permasalahan yang akan dibahas. Jadi dikenalkan terlebih dahulu isu-isu yang dibahas itu seperti apa sih. Nah, dalam menyusun pendahuluan dalam teks diskusi ini menjadi sangat penting. Biasanya isu-isu yang akan dibahas itu yang bersifat kontroversial atau yang menimbulkan banyak pendapat di masyarakat. Misal nih, seperti situasi saat ini, yaitu minyak mahal. Nah, isu mengenai minyak mahal ini dapat diangkat menjadi teks diskusi karena dapat melahirkan atau dapat menimbulkan berbagai pendapat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Struktur yang kedua yaitu argumen. Argumen itu adalah pendapat atau opini baik yang bersifat pro maupun yang kontra. Dalam argumen ini akan dijelaskan lebih lanjut pendapat-pendapatnya itu yang menyanggah seperti apa dan pendapat-pendapat yang setuju itu yang seperti apa. Lalu pada struktur yang ketiga yaitu kesimpulan. Nah, pada bagian simpulan ini berisi penegasan, yaitu menegaskan kembali. Misal penulis dalam argumen yang pro itu seperti apa dan yang kontra seperti apa. Jadi teks diskusi ada 3, yaitu pendahuluan, argumen, dan simpulan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi struktur teks diskusi dan pengertian teks diskusi? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik. Ibu akan melihat catatan kalian. Catat yang rapi ya, Nak. Sofia, mana catatannya? Iya, bagus, yang rapi. Wilantara, tulis yang rapi.
Iya, bagus. Ini sudah dicatat semua ya, Nak? Kalau sudah dicatat semua, Ibu akan hapus. Sekarang kita akan bahas kaidah kebahasaan dalam teks diskusi. Kaidah kebahasaan dalam teks diskusi secara umum ada 3, yaitu pertama, penggunaan konjungsi, kedua, penggunaan istilah umum, dan ketiga, penggunaan kalimat persuasif. Yang pertama yaitu penggunaan konjungsi. Konjungsi yang biasa digunakan dalam teks diskusi itu ada 4, yaitu pertama, kata hubung sebab, yang kedua kata hubung akibat, yang ketiga kata penghubung penegasan, dan keempat kata penghubung pertentangan. Ada 4, yaitu kata penghubung sebab, kata penghubung akibat, dan kata penghubung penegasan, dan yang terakhir kata penghubung pertentangan. Contoh yang sebab yaitu maka, apabila, jika, sebab. Sedangkan yang akibat yaitu sampai, sehingga, akibatnya. Juga itu kata penghubung penegasan, bahkan, selain itu, lagi pula, jangankan. Sedangkan kata penghubung pertentangan, namun, tetapi, walaupun demikian. Kaidah kebahasaan yang kedua dalam teks diskusi yaitu penggunaan istilah umum. Istilah umum adalah kata-kata atau istilah yang sesuai dengan topik atau isu yang dibahas. Misal nih, kita akan membuat teks diskusi berjudul minyak mahal atau kelangkaan minyak. Maka istilah umum yang dapat digunakan yaitu minyak, harga, pemerintah, masyarakat, kelangkaan, lalu pasar, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang ketiga dalam teks diskusi yaitu kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini ditandai dengan kata-kata ajakan, yaitu yang bersifat membujuk atau meyakinkan pembaca. Apakah dapat dipahami materi hari ini? Baik itu pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks diskusi dapat dipahami? Adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan tutup materi pembelajaran pada hari ini. Demikian pembelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami materi mengenai teks diskusi, baik itu pengertian, struktur, maupun kaidah kebahasaan dalam teks diskusi. Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajarnya ya, Kak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.